Lalu pada saat Sankar mau pergi, tiba-tiba bangunan di sana bergetar. Dari jendela terlihat ledakan, sontak Sankar pun langsung lompat untuk melindungi si Mukti. Rupanya Cina melancarkan serangan ke India, yang berarti India dan Cina resmi berperang. Beberapa jam setelah serangan, Sekawat meminta semua pilot untuk terbang. Mereka disuruh untuk mengamankan area, sedangkan Sankar hanya terdiam mematung, karena dia masih belum diperbolehkan untuk terbang. Kembali lagi ke masa lalu. Oh iya, ini film tuh lompat-lompat terus ya, masa lalu, masa kini. Mimin sengaja nggak ngerubah plot waktu di film ini agar kalian juga bisa ngerasain pengalaman asli nonton di film fullnya. Setelah ditinggal oleh si Mukti, Fate pun mengamuk-ngamuk dan menganggap Mukti itu cuma memanfaatkan si Sankar aja. Nggak lama kemudian, bos pun datang. Dia itu udah nyari info tentang cowok yang dipeluk-peluk sama si Mukti. Orang itu bernama Kabir Kawala, anak dari peneliti India hebat yang bernama Vikram Kawala. Keluarga mereka itu emang dekat, bahkan orang-orang menganggap kalau mereka akan menikah suatu saat nanti, karena emang dari kecil mereka itu udah berteman. Sementara itu di sebuah klub malam, Mukti datang untuk menemui si Kabir. Mereka pun saling membicarakan pencapaian epik mereka masing-masing, karena emang mereka itu udah lama nggak ketemu. Tapi tanpa mereka sadari, Sankar itu sudah mempersiapkan kejutan untuk mereka berdua. Ditemani si Fate, Sankar yang emosian memasukkan bensin ke dalam botol dan tak lama kemudian, dia pun langsung duduk di antara Mukti dan si Kabir. Sankar itu cuma mau lihat seperti apa sosok si Kabir dari dekat. Apakah dia lebih baik dari si Sankar atau tidak. Seketika itu juga Sankar memandikan si Kabir pakai bensin. Dia juga menuangkan bensin ke tubuhnya sendiri. Ketika Sankar menyalakan api, Mukti berusaha untuk tenang. Mukti tahu kalau Sankar itu tidak akan berbuat sejauh ini. Mendengar itu Sankar pun tambah sadar kalau dia hanyalah dijadikan bahan uji coba oleh si Mukti. Tak lebih dari itu. Dan setelahnya Sankar pun pergi meninggalkan mereka berdua. Kembali lagi ke masa kini, diperlihatkan Mukti dan tentara yang terluka berlindung di bunker. Di sana ada salah satu pilot yang meminta Mukti bersabar ketika menghadapi Letnan Sankar. Walaupun dia itu menyebalkan, tapi Sankar itu sangat perhatian ke setiap orang di sana. Mukti pun bertanya soal Sankar ke pilot itu. Ya udah tuh, pilot pun cerita kalau Sankar itu sangat hebat. Dia itu bahkan sudah 3 kali diajukan untuk naik jabatan sebagai perwira AU. Tapi Sankar itu selalu saja menolak karena dia ingin terus terbang. Ketika Mukti bertanya soal keluarganya si Sankar, pilot itu pun bilang kalau Sankar sebatang kara. Dia tidak memiliki keluarga, dia tidak pernah menikah, bahkan dia juga nggak pernah melihat si Sankar dekat dengan cowok lain, dekat dengan cewek lain. Ya iyalah, salahnya si Sankar sendiri, kenapa nggak ditabrak pas waktu di hotel itu? Ya jadi ilfil lah si Mukti, apa Sankar ini nggak normal ya? Landasan udah siap, pesawatnya Sankar malah nggak mendarat-mendarat, ya ilfil lah si Mukti. Kemudian bagaimana kisah ini selengkapnya? Saksikan next part.